Halo ke kawan semua. Ya, kembali lagi untuk episode kali ini di Bicara Bagus. Kita ngobrolin sesuatu yang bakal sangat-sangat berbagi informasi karena ini demi kepentingan orang banyak nih. Nah, yang pertama mungkin tentu saya ditemani oleh kawan Bro Wardiman yang hari ini keren banget bisa lihat nih. Waduh. Gimana kabar, Bro? Baik. Baik. Nah, seperti yang brief kita sebelumnya, Bro, kita akan diskusiin tentang pencalonan, bukan pencalonan ya. Ini tentang bukan sih tiba-tiba setelah sebulan lebih bergabung dengan PSI, Kaisang Pangarep tiba-tiba menjadi ketua umum. Memang sebulan bukannya langsung ya? Ada jeda ya? Sih ada apalagi namanya, ada lobby di situ. Terus setelah itu langsung menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini yang menarik sebenarnya karena adalah bahkan diungkapkan kenapa PSI memilih Kaisang sebagai ketua umum setelah Giring. Itu adalah karena privilege-nya sebagai anak presiden, katanya yang beredar di media seperti itu. Karena ditetapkannya itu 25 September 2023. Pidato politiknya juga ini, karena kan sebelum itu Kaisang diberikan KTA. Terus tiba-tiba ada Kopdarnas, itu kan Kopi Darat Nasional PSI di tanggal 25 itu menetapkan Kaisang sebagai ketua umum. Nah, sebenarnya sih apa yang menjadi diskusi yang untuk kita bahas, Bro, karena Kaisang ini pertama anak presiden. Ya, betul. Anak presiden, siapa yang nggak kenal kan? Di dunia juga, di dunia bisnis juga, dia owner dari Sampisang. Terus bikin banyak bisnis yang lain-lain, ada juga kopi dan lain-lain. Cuman dibalik itu, Bro, umurnya kan secara ya mungkin kan partai anak muda kayaknya. Betul. Umurnya baru 20-an lebih, Bro. Sangat muda, sebagai kayaknya paling muda di antara semua ketua umum yang ada. Kalau kita lihat PDIP, Ibu Mega kan pasti umurnya di atas 50-an mungkin. Untuk ketuanya ya? Untuk ketua umum ya, untuk ketua umum. Nah, apakah benar-benar dengan Kaisang menjadi ketua umum akan mendongkrak suara dari PSI, di mana yang kita tahu PSI belum masuk dalam jajaran partai-partai pemenang pemilu kan gitu. Nah, kalau saya lihat sih memang ini menjadi semangat baru untuk anak muda di PSI, dan bisa tentu menjadi kekuatan baru, di mana setelah terpilihnya Kaisang, relawan Jokowi ini, Bro, relawan presiden ini merapat ke Kaisang. Kita bahas ini dulu kali ya. Partai itu gunanya, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kalau untuk pada saat posisi politik atau pemilu, ya partai itu punya peranan sebagai lembaga atau organisasi yang diakui negara yang bisa mengakses ke demokrasi. Salah satu penunjang demokrasi tiap partai politik. Betul. Jadi sebenarnya kita butuh partai politik untuk menunjang demokrasinya kita kan. Terlepas dari seumpama tujuan dari partai-partai ini beda-beda. Benar. Tapi kalau kita melihat lagi kembali ke posisi yang awal, Kaisang ini dipilih karena apa, Bang? Kalau kita melihat kapabilitas ya, mungkin orang lain mungkin punya banyak kapabilitas. Tapi kalau melihat kata yang tadi itu, apakah dia karena dia anak presiden ataupun mungkin hanya dijadikan sebagai simbol untuk dapat menggait suara yang lebih banyak, karena mungkin orang tanpa berpikir pun langsung bilang, oh Kaisang, saya pilih Kaisang saja. Tapi kan kita harus berpikir realistis juga, Pak. Partai ini diamanatkan untuk apa gitu? Ini kan diamanatkan untuk supaya kita punya government yang lebih baik juga kan? Tentu. Jadi kalau seumpama hanya karena nama, artinya kan itu nggak relevan banget. Kalau seumpama partai memilih orang hanya karena namanya. Harus juga dong di privilege dengan apakah skillnya atau apa-apanya. Walaupun mungkin secara teori Pak Kaisang kan banyak bergerak di bidang bisnis. Tapi kan ini persoalan yang berbeda, Pak. Ini politik, dan kancah politiknya baru masuk juga. Walaupun secara track record mungkin kalau kita melihat dari keluarganya Bapak Jokowi kan banyak tuh yang masuk di kancah politik. Ya, benar. Gibran,
terus ada juga menantunya itu masuk jadi wali kota Medan. Nah itu kan artinya dia sudah punya peranan sama kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi juga punya peranan dulu jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus lanjut baru presiden. Kredibilitasnya teruji lah gitu ya. Teruji lah. Ini sebenarnya apa sih? Karena kalau kita melihat poin penting dari pemilihan sebuah tokoh, kan kita melihat tokoh itu bukan hanya karena dikenal banyak orang kan. Karena kalau kita melihat dikenal banyak orang, berarti kita mengatakan bahwa pemilih kita ini orang gobloknya semua begitu. Karena hanya memilih karena tampang lah, karisma kah, atau gimana. Hanya memilih karena faktor-faktor yang mungkin gak dipakai dalam proses pemerintahan. Oke. Ya, kalau kita flashback lagi nih, bro, memang Kaisang itu baru bergabung dengan PSI. Nah sebenarnya sih kalau dilihat-lihat kan sebenarnya banyak kader partai PSI mungkin yang lebih lama. Betul. Nah sebagai orang baru, bro, ini kan secara logik aja kita pasti heran, nah baru bro. Ya. Sebulan anggaplah sebulan lah dia gabung, terus tiba-tiba jadi ketua umum. Ini ketua umum kalau misalnya mungkin ketua bidang apa oke lah, biasanya kayak gitu. Ya kayak gitu. Tapi ini langsung ketua umum. Belajar dulu lah. Ya, ketua umum. Kan ceritanya belajar dulu lah, baru naik. Ya, kan kita juga belum tahu apakah si Bro Kaisang ini, kalau di PSI kan orang manggilnya Bro Daksis ya. Bro Kaisang ini betul-betul bisa membawa PSI menjadi lebih baik lagi. Karena yang dilihat ya bro, selain anak presiden ya pasti kan kapabilitasnya tadi Bro Adiman sampaikan. Meskipun ini di awal-awalnya hanya isu, terus tiba-tiba Kopdarnas membawa nama Kaisang Pangarep. Kalau sebelumnya kan dia bilang ya saya masih anggota, didoakan saja. Sebenarnya sih saya melihat kan kalau di PDIP itu bro, secara aturan yang saya pernah lihat dan baca itu sebenarnya PDIP itu menganut seluruh keluarga itu, misalnya bapaknya jadi kader partai, seluruh keluarganya itu jadi kader partai PDIP dan tidak boleh berpartai lain. Jadi sih juga yang jadi pertanyaan, apakah nanti akan ada polemik antara PDIP dengan PSI. Nah setelah misalnya Kaisang jadi ketua umum, nah pertanyaannya kemana arah dukungan PSI setelah ini, kan koalisi lagi rame-ramenya gitu. Nah kalau kita lihat sih sebenarnya masih bingung, sampai sekarang saya masih bingung bro, masih penasaran kenapa Kaisang ya di luar dari nama presiden. Walaupun dulu juga pernah bilang nggak bakalan masuk ke dunia politik ya. Nah kalau kita lihat sih seperti simsalabim aja gitu, simsalabim langsung jadi ketua umum pak. Nah ini yang menarik, karena baru sehari bergabung langsung didapuk pak. Malah beritanya itu ada yang bilang sehari didapuk langsung jadi ketua umum. Iya itu. Tapi makanya itu yang agak bingung saya dengan partai ini. Karena jadinya ini partai-partai instan. Beda dengan partai-partai yang lain kan. Dia nggak bisa, walaupun sumpah memang ada nepotisme di dalam, ada sesuatu yang harus dinaikkan karena ada faktor A, B, C, D, E. Tapi dia melakukan ada proses gitu. AHY aja untuk sampai di posisi ini kan ada proses, ada jenjangnya. Tidak langsung bilang, padahal dia langsung naik aja. Makanya dalam kondisi ini sih saya melihat agak ragu juga sih PSI akan mendapatkan atau menarik simpati mungkin ya. Karena kan ada survei itu kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu 80% bro. Ketika misalnya kita cari irisan-irisannya ya PSI mungkin melihat bahwa dengan menarik keluarga Pak Jokowi masuk dalam partai PSI akan menarik simpati. 80% itu kan ya jatuh-jatuhnya mungkin berapa untuk masuk sebagai mendapatkan berapa persen suara, kan itu sangat sulit bro untuk tapi sekali lagi Pak Kaisang ini bukan Pak Jokowi ya pasti, tapi untuk saat ini dia punya privilege sebagai anak presiden lah, tentu orang akan melihat ke situ dong. Kan kita juga terlepas seumpama nanti Pak Kaisang menjadi tokoh yang penting dalam pemerintahan, kita kan nggak mau lihat juga Pak Kaisang ini ternyata hanya bonekanya Pak Jokowi kan nggak mungkin juga kan kita mau bicaranya seperti itu kan. Malah dalam beberapa dalam beberapa media mengatakan semangat anak muda yang seharusnya memberikan teladan mandiri dalam berorganisasi justru dicoreng dengan ideologi bapakisme.
atau bertumpu pada figur seorang bapak, yakni Bapak Joko Widodo. Lagi pula kan di seluruh partai pasti ada kader mudanya kan, karena pada akhirnya Golkar bagaimana itu, juga bisa. Golkar itu ada namanya AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Di Demokrat itu ada namanya Bintang Muda Indonesia gitu, BMI. Jadi pada dasarnya konsep anak muda ini semua partai juga punya saya partai dan mereka berorganisasi sendiri di bawah naungan partai kan. Kan di PSI juga kalau seumpama di atas 40 nggak langsung dipecat kan? Enggak. Oh, iya. Muda itu sebenarnya kan bukan hanya umur ya, kalau dilihat dari beberapa penyampainya PSI. Misalnya Helmi Yahya gabung PSI, Bro. Ya, kan kalau lihat pembawaannya sekarang Pak Prabowo juga bisa dibilang gaya-gaya anak muda, Bro. Iya. Terus Kaisang menampik, Bro, bahwa privilege itu sebenarnya hak istimewa menjadi salah satu faktor dirinya ditunjuk menjadi ketua umum PSI. Ya. Privilege selalu ada, sudah gitu aja katanya. Kata Kaisang usai menghadiri acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Saya nggak tahu ya apakah ini karena terkadang memang dalam hal menarik simpati ya, dengan mengatakan sesuatu yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dan kita mengatakannya di depan publik, itu pasti akan lebih menarik simpati ketimbang kita kayak tidak mengatakannya seakan-akan kita juga tidak tahu. Ya, karena ceritanya ini kan sudah rahasia publik, Pak, bahwa Kaisang itu anaknya Pak Jokowi, terlepas dari kau suka atau tidak kan. Nah, malah yang menarik juga ini, Bro, banyak isu yang beredar setelah Kaisang, Bro. Dengan jabatan baru itu kira-kira PSI akan merapat ke kubu Ganjar atau ke Prabowo. Nah, kedua kubu ini sekarang sudah mendekati nih. Bala dalam artian Partai PAN ya, yang sedang berkoalisi dengan Gerindra mengatakan wah menjadi berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di 2024. Kalau mau bikin exit window, dukung Prabowo, Bro. Oke. Karena ceritanya kita bisa berdalih, contoh saya punya partai kan, terus bapak saya di partai lain lah ya, terus bapak saya bilang keputusan anak saya tidak menjadi keputusan saya, itu privilege-nya dia, saya tidak melarang-larang dia melakukan apapun. Oke lah ya. Nah, saya masuk ke partai lain dong, mendukung si A. Nah, tapi pada prakteknya setelah seumpama siapapun terpilih A atau B, keluarga ini akan diuntungkan karena pada akhirnya dia kakinya ada di dua tempat. Bermain dua kaki, Bro. Mungkin dalam politik juga itu sudah biasa sih ya. Tapi itu kan cuma skenario ya. Cuman kan lagi-lagi ya pasti punya pemikiran sendiri. Ya, betul. Menunjuk. Karena bukan hanya ketua kan yang harus menentukan, ada juga dan lain-lain tuh. Selain dari berbagai isu, sekarang kan PSI sedang memperbaiki organisasinya mungkin, dan dia berharap di tahun 2024 ini PSI juga menjadi salah satu partai yang mendapatkan suara yang banyak lah begitu. Tentu kan partai harus mendudukkan anggota legislatifnya di DPR RI, di DPRD provinsi, DPRD kota. Nah, sebelum pemilu sebelumnya kan beberapa nggak ada yang lolos kayaknya sampai ke DPRD nasional tuh. Makanya DPR nasional, DPR RI. Makanya itu kayaknya capaian dari si PS ini bisa masuk di gelanggang politik yang lebih jauh. Karena memang sangat memberikan apa ya, apakah ini semangat anak muda menunjuk Kaisang atau tidak, ataukah memang di partai PSI ini tidak terlalu memikirkan apa lagi namanya, yang penting satset jadi diwakili anak muda dan punya mimpi bersama misalnya begitu, bisa saja kan. Kita kan berharap ya tentu partai-partai itu punya visi tentang, misalnya kalau visinya PSI kan berharap tidak ada korupsi itu, lawan korupsi, anti korupsi dan lain-lain. Nah, ini coba semangat seperti itu, benar-benar partai ini mewakili milenial kan, mewakili anak muda, mewakili rakyat Indonesia gitu. Kalau saya sih buktiin dulu aja sih. Kan udah nih, kita nggak bisa kembali ke belakang kan. Iya benar. Pada akhirnya udah jadi ketua nih, ya buktikan aja di pemilu ke depan PSI bisa nggak punya banyak suara, karena pada akhirnya jumlah suara PSI yang penting kan. Artinya prestasinya harus lebih besar daripada prestasinya Pak Giring kemarin. Iya benar. Malah sebenarnya ketua DPP Mbak Puan dari PDI Perjuangan sekaligus ketua umum DPR kan
waktu ditanya bagaimana kalau Kaisang menjadi ketua umum PSI, dia bilang wah gak usah kesana Mas Kaisang, gabung aja ke PDIP yuk gitu. Cuman ya sudahlah, itu sebelum menjadi ketua umum, sekarang udah jelas kan jadi ketua umum, sudah ditetapkan juga. Kalau saya sih milih jadi ketua juga bro, paling nomor 1 Pak. Ya secara organisasi oke. Nah yang tapi kalau secara ya kita kan PDIP lebih besar. Kita kan melihatnya melihatnya ini entah terburu-buru atau tidak, pemikiran PSI-nya apa, langsung sehari setelah menjadi anggota kalau langsung. Saya sih PSI-nya yang malah sangat-sangat gimana ya, jadinya kayak tabrak sana sini, mungkin ada aturan ADRT-nya aja mungkin ditabrak kanan kiri tuh. Bisa jadi atau enggak ya, karena PSI benar-benar memberikan surprise yang luar biasa di tahun politik ini Pak. Ketika Pak Giring sebagai ketua umum selesai, wah tiba-tiba langsung memilih ketua umum baru yang dimana sebenarnya bisa dibilang baru Pak, betul-betul baru sebagai anggota ya nggak pernah menjadi anggota partai kan. Seperti yang Pak Bagus bilang tadi, 1 bulan. 1 bulan, malah ada yang melansir hanya 1 hari. Iya itu juga. Ini yang coba kita lihat, tapi kita berharap sih kawan-kawan benar-benar PSI bisa menjadi partai anak muda, mewakili rakyat banyak, bisa representatif dengan kata-katanya, bisa berbuat banyak tentu, karena kita harap partai itu menjadi menjadi instrumen lah dalam bernegara dan berdemokrasi untuk kebaikan rakyat. Betul, pasti. Nah, karena di tahun politik ini banyak isu Pak. Di tahun politik 2024 ini ya kita sama-sama apa-apa susah Pak. Bener. Harga barang mahal. Bener. Nah, tapi banyak baju dibagi nanti tuh baju partai Bro. Mereka udah cetak tuh kayaknya. Oh, saya kebetulan tidak bisa memakai atribut partai. Nanti saya bagi-bagikan Bro. Mungkin kalau kaos bisa. Mungkin kalau dari bahas tentang ketua umum PSI yang baru kawan-kawan, kita banyak belajar nih. Kalau saya sih ada memetik, ya tentu pertama anak muda juga bisa mengakses ke partai politik hari ini. Kedua ya tentu juga kita mungkin sedikit terlibat banyak tentang politik, jangan hanya politik praktis, karena instrumen 5 tahun pemilihan presiden ataupun wakil rakyat kita itu sebenarnya harus berdampak 5 tahun itu. Ketiga ya tentu ayolah, bahwa apapun yang kita lihat buruknya dalam politik ya semoga tentu ada manfaat di sana, ada hal positif di sana. Mungkin dari saya cukup Bro, mungkin ada yang melanjutkan Bro Anuan. Ya sih, kalau saya sih pesannya gimana ya, jadi kalau masuk ke partai sih mending selesai dulu sama dirinya ya. Jadi punya pekerjaan, terus anak istri di rumah makan, baru masuk partai. Terlepas dia anak muda atau gimana. Karena pada akhirnya jangan sampai uang rakyat yang dimakan. Kayak gitu aja. Takutnya. Iya kan, kalau nggak selesai korupsi, kan. Pak. Iya, kalau nggak selesai pasti uang partai dong. Benar. Oke, masih ada Bro? Nggak ada. Mungkin saja nih kawan-kawan, sekali lagi tetap nonton channel Bagus WS, tetap berkontribusi karena kami terus belajar untuk memperbaiki channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.